bla bla bla. Itu kayak jadi orang kayak setiap ngelihat postingan kita tuh kayak senang. Tiap hari kok ada cerita baru ya gitu. Walaupun isinya cuma bolu doang gitu. Atau kita jual cuma brownies. Tapi yang di foto cuma brownies jepret udah, nggak ada apa-apanya lagi. Kasih bunga 1 biji ceprot udah. Nggak enak gitu, orang cuma ngeliatnya kayak jualan wah bosan, langsung diganti kan. Kan di Instagram ada banyak kan, bisa story atau di feednya juga bisa gitu. Itu penuhin tiap harinya. Minimal 1 hari itu 3 postingan. Ya, dan itu harus rutin. Biarin orang mau bosan kayak apa, tapi semakin sering muncul orang akan semakin penasaran. Itu yang masih gratisan loh. Kalau mau bayar lebih enak lagi gitu. Ya ada yang bayar, ada yang bayar. Iklan tuh bayar sebenarnya. Kalau mau lakunya cepat ya bayar. Tapi kalau kita pengennya yang gratis aja ya nggak apa-apa juga, tapi harus konsisten. Bisnis cuma butuh 3. Pertama adalah kita tahu pasaran atau sasarannya yang kalau dijual cuma di apa. atas doang berarti di Terus yang kedua adalah konsisten dengan apa yang kita buat, konsisten dengan apa yang kita iklankan. Dan yang ketiga adalah rajin. Jadi kita minimal tuh harus benar-benar rajin dan dengan apa yang kita udah perjuangkan. Sampai benar-benar kita di tahap tertentu yang udah tinggi, kita punya asisten baru kita santai. Tapi kalau belum sampai ke tahap itu ya terus aja begitu diulang terus. Konsisten. Udah terus konsisten aja. Paling penting adalah konsisten. Konsisten dalam waktu mengiklan, konsisten dalam produknya, dan produknya tidak berubah-ubah gitu kan. Kita boleh mendengarkan orang lain memberikan informasi. Contoh, Bu, maaf ya, tadi ada ibu yang bawa risol. Risol 1 kilo, telurnya 1 kilo ya saya bilang sayang gitu. Kalau lagi telurnya murah nggak apa-apa, memang enak akan lembut, tapi sayang gitu. Kurangi lagi telurnya sedikit, nggak apa-apa gitu ya. Mending tampilan cakep, rasanya juga udah enak gitu. Tapi risolnya enak banget, lembut banget, aku suka risolnya. Nah, ada banyak hal yang mungkin kita boleh ego untuk menciptakan produk yang enak, tapi harganya juga harus sesuai. Jangan sampai kita menciptakan udah enak banget, tapi harganya rendah banget. Terus kita mau kapan naik hajinya gitu kan, kasarnya gitu loh. Jadi kita bikin sesuai, enak ya enak sekalian, sedang ya sedang sekalian, murah ya murah sekalian. Nah, di 3 segmen pasar tersebut ibu harus tahu ibu ada di mana posisinya. Main di online, ngapain pakai yang murah-murah, mahal sekalian, tapi brandnya dibagusin sekalian. Lewat mereka nggak tahu outletnya di mana, kan nggak ada, ya kan? Bagusin sekalian produknya, mahalin sekalian, enakin sekalian. Jadi marginnya bagus. Kalau misalnya punya outlet, di situ saingannya adalah roti-roti murah. Bikinlah roti yang kelasnya medium, biar orang bisa melek. Ternyata ada yang lebih enak, lebih murah, lebih medium nih harganya masih bisa masuk ke kantong saya. Bikin itu. Jangan di situ pasarnya pasar murah semua. Ibu malah mainnya di high class. Ya berat gitu. Untuk mancing dari kota ke situ kan juga butuh iklan yang besar gitu. Tapi ibu naikin sedikit grade-nya, biar yang biasa makan murah nyobainnya agak sedengan, enakan dikit nih. Udah deh nambahin 1.000 tapi beli di sini lebih enak. Jadi ada banyak strategi, tinggal ibu yang ngatur. Jangan pernah bilang jualan itu susah, enggak. Yang susah adalah kemalasannya sendiri. Kita ngatur waktu malas itu yang paling susah gitu. Biasanya malas untuk belajar sama malas untuk ngiklanin, itu yang paling susah. Maunya tahu-tahu laku ya nggak ada. Kita bukan punya jin atau miara jin kan enggak gitu ya. Tapi kita butuh konsisten. Ibu konsisten, ibu rajin, udah. Sisanya tinggal itu kan ikhtiar ya. Kasih aja Allah yang nentuin gitu. Udah biarin Allah yang ngatur, kita tinggal jalan. Kalau kita udah konsisten, saya yakin. Masa sih iya sih kita udah usaha kerja keras nggak mungkin ada hasilnya, kan nggak mungkin gitu ya. Pasti ada hasilnya. Walaupun mungkin tahap pertama 5 orang, 10 orang, se-RT, se-RW, kantor RT, kecamatan, kelurahan, akhirnya pakai ibu semua gitu. Bangunlah dari nol tapi punya sesuatu yang menarik gitu. Bukan sesuatu yang mengikuti yang udah banyak rame diikutin, enggak. Kecuali kalau ini kayak roti gembong ini kan dia dulunya kan di daerah Kalimantan. Dibawa ke Jogja sama gembong gede. Cocok masuk ya kan. Tapi khasnya sama nggak, rasanya beda sama yang di Kalimantan. Kalimantan tuh lebih padat, berarti lebih enak. Yang di sini lebih ngempos gitu. Tapi apa yang dibilang? Murahnya gitu. Murahnya ya ternyata akhirnya murahnya masuk. Semua orang suka roti gembong. Pakai telur nggak? Enggak, sama sekali nggak ada telurnya. Ada yang ada pakai telur, tapi kebanyakan enggak. Karena apa? Mereka kan costnya di situ. Gulanya rendah. Tapi orang kita yang biasa buka bakery, taunya rotinya adalah roti yang enak, itu udah empuk. Padahal enggak empuk. Itu rotinya sistemnya gampang. Ibu bikin roti, anget-anget ditutup pakai plastik, plek, udah dia lembab. 2 hari juga rotinya masih lembab. Kenapa? Karena dia menahan hawa panasnya tidak keluar semua, jadi rotinya nggak kering tanpa keluar. Itu strateginya. Gitu. Jadi belajarnya adalah apa yang ada di sekeliling ibu, apa yang kira-kira laku, atau membawa apa yang lagi laku di kota dibawa ke desa.
menurut saya akan ada peluang. Kejarlah peluang itu gitu. Jangan pernah nyerah sebelum mencoba. Kebanyakan orang kita adalah belum apa-apa udah ngeliat pesaingnya jiper duluan, langsung kali pusing kepala gue nih, aduh gue harus ngapain nih, langkah kemana nih. Termasuk saya pribadi, saya bukan pinter, salah, sombong. Saya tuh sebenarnya seneng masak gitu, tapi saya nggak pernah punya usaha. Aneh kan? Saya kemarin bikin mie ayam, saya suka yamin di Bandung. Saya bikin yamin di Jogja itu enak. Yang baru pesan 1 bulan 10 setiap minggu saya buka Sabtu sama Minggu. Tiba-tiba punggung udah encok duluan ya kan, karena saya sambil kerja ternyata harus punya orang gitu. Dan saya tidak memaksakan harus bisa semua dan memang itu bukan rezeki saya di situ. Akhirnya tutup 1 bulan, bikin sambal ya laku, habis itu tutup lagi, cabai udah mahal tuh Bu, tutup lagi, pas lagi murah saya jual gitu. Habis itu buka lagi, besok nih saya mau buka malah cilok. Saya nggak pernah tertarik sama bisnis roti. Satu, alatnya mahal, investasi terlalu banyak buat saya pribadi. Tapi saya senang ngajarin roti karena tepungnya banyak. Kenapa ada pempek pakai terigu bisa, bikin pempek dos, ikannya pakai ikan cuek, tahu ikan cuek? Ikan keranjang, ikan gereh tongkol, ya keranjang. Itu kan ikan ibu masak tepung terigu dimasak sama bawang putih, lada, garam dimasak tuh sama air, ya kan? Atau mau pakai kaldu dari tulangnya ikan tenggiri, yang penting ada ikannya kan, tulangnya doang padahal. Kaldunya kita pakai aromanya tenggiri. Yang dibuat apa? Pempek dos itu terigu yang dimasak jadi kayak aci, ditambahin tepung aci, diulen, udah tinggal dicetak jadi pempek. Isi telur puyuh kalau mau telur utuh, kan kecil tuh. Jadi cukonya gampang. Cuko itu sebenarnya bikin cuko itu mudah. Ibu cari gula yang paling hitam di Jogja, ada nggak? Aren. Cari warnanya paling gelap. Cabenya jangan pakai cabai yang merah, cabai rawit yang hijau, yang buat makan bakwan. Tahu? Itu yang digunakan. Bawang putih, bumbunya cuma simpel. Kalau saya masih ingat ya, tidak salah ya, biasanya saya menggunakan tuh 500 gram gula. Asam itu saya paling pakai 25 gram sampai 50 gram asam. Cabenya biasanya saya pakai 25 gram aja biar nggak terlalu pedas. Kalau mau dilepas sekalian. Jadi asam Jawa sama bawang putih itu 1:1, biasa pakai 50 gram dengan 500 gram gula yang gula merah itu lagi. Nggak pakai cuka, nggak pakai ebi, itu udah enak. Dulu waktu saya di Palembang 1,5 minggu saya belajar langsung di sana dan saya bertanya ternyata memang tidak menggunakan ebi. Aslinya adalah otentiknya cuma gitu doang. Dan itu enak, sangat enak. Belum saya upload di YouTube cuma. Cilok kemarin saya bikin cilok daging sapi pakai tetelan. Bahkan sudah banyak yang buka gerobak pakai resep itu. Padahal saya cuma iseng, saya bikinin cilok untuk teman. Saya ke masjid sama Mas Rohmat sama Mas Bani itu habis demo. Ada yang jualan cilok dan rasanya keras sekali dimakan. Saya cuma bilang sama ibu itu, saya punya resep, ibu bikin. Kalau masih bingung tanya, nanti kalau masih bingung lagi nonton YouTube saya ini. Saya bikinin besoknya. Udah besoknya saya syuting di kantor, saya bikinin buat ibu itu spesial, tapi semua orang bisa lihat. Kita malah mau undang beliau untuk ke kantor untuk bikin produknya karena memang kasihan dia jualan di masjid tapi sepi banget. Dan ciloknya itu dia masih bikin keras banget dan akhirnya nggak tahu sekarang, kita belum lihat lagi. Jadi banyak hal yang kita bisa lakuin sebenarnya nggak usah yang repot-repot. Bukan saya mematahkan semangat ibu buat jualan yang roti dan lain-lain enggak. Tapi jualan yang mudah alatnya. Ya. Pasarnya banyak, yang penting laku. Cilok siapa sih nggak suka? Gorengan, pentol, sempol, itu kan satu adonan mirip semua, otak-otak. Ya cuma main terigu sama aci, ikannya bohong. Ikannya pakai apa? Ikan tongkol, ikan tuna yang harganya nggak terlalu mahal, ikan tenggiri terlalu mahal. Pakai ebi mahal juga, ebi sebenarnya mahal kalau dihitung. Ini kan ikan cuek, murah. Ini pakai ikan beneran nggak? Iya ikan beneran, kan ada ikan. Kita nggak bohong. Udah. Berapa Bu? 13 juta. Wow. Kita bisa balikin itu berapa tahun? Misalnya, ya kan? Kalau pasarnya bagus nggak apa-apa, beli sekalian. Tapi kalau belum ada pasarnya, cari pasar yang paling gampang. Di rumah, di kampung itu paling anak-anak kecil sukanya apa? Somai. Bikin somai. Batagor, bikin batagor. Beli pangsitnya sama tukang mie ayam. Yang jualan mie tuh, udah bang bikinin pangsit khusus digoreng, bang bikinin pangsit khusus direbus. Yang bisa direbus jadiin dimsum, jadiin mie ayam, gampang gitu. Tapi kalau kita berpikir usaha itu kayak terlalu susah gitu, pengennya yang bagus langsung sekalian, ya utang di banknya kebanyakan juga gitu kan.
Coba dengan modal sedikit, iklan yang maksimal, sama niatnya, yaitu ikhtiarnya bagus, aku yakin sih bagus ya. Jadi nggak usah melihat terlalu jauh untuk orang lain yang sudah maju, tapi lihat historicalnya mereka sebelum maju itu seperti apa. Dan saya lagi berusaha banget untuk belajar yang seperti itu. Jadi dulu saya pengen banget punya backing class sendiri. Saya beli tanah di Sleman misalnya. Habis beli tanah udah nggak bisa bangun, uangnya habis kan Bu. Jadi bingung gitu kan. Tapi paling nggak ada tanahnya dulu gitu. Akhirnya saya ngontrak di satu rumah kecil. Saya lihat lagi dapurnya buat bikin konten YouTube kok susah ya. Nabung lagi, saya pindah lagi yang lebih gede 3 kamar. Satu kamar saya jadiin dapur, studio. Ternyata bikin studio tidak mahal, tidak murah, mahal banget itu nggak jadi lagi. Masih mundur, boleh silakan. Jadi istilahnya boleh kita mengembangkan apapun tapi lihat kemampuannya pelan-pelan tapi pasti, dan yang pasti adalah konsisten aja, dimulai dari diri sendiri sama keluarga untuk nyobain, tetangga untuk bagi-bagi, nggak usah beli ya, nyobain dulu aja, nanti dari mulut ke mulut itu lebih cepat, paling gitu. Ini sekian, mohon maaf kalau tadi banyak salah, ada kekurangan dan lain sebagainya. Saya Bangun Gembil atau Bangun Budianto dari PT Sriboga Flour Mill. Ini ada Mbak Keisha, Mas Bani, Mas Romat, dan Mas Ari. Mohon maaf kalau kita ada salah sama ibu-ibu. Jangan pernah takut untuk mencoba. Kreasiin aja apa yang sudah dibuat. Boleh resepnya diotak-atik karena itu adalah bukan resep baku, tapi adalah dasar dari sebuah resep. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.